Polsek kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung membengkuk 3 tersangka pembawa 58 kg narkotika jenis sabu. Polres Karawang menangkap sepasang kekasih pengedar 1 kg narkotika jenis sabu. Penembak 3 mahasiswa di Vermont mengaku tak bersalah. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 29 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi terkait peredaran narkoba di salah satu kafe di wilayah Senopati, Jakarta Selatan. Rekonstruksi digelar secara tertutup pada hari Senin 27 November 2023 untuk menyamakan keterangan saksi dan tersangka terhadap fakta yang ditemukan di lapangan. Usai menyegel tempat hiburan malam di Senopati, Jakarta Selatan pada hari Minggu 19 November 2023 terkait penemuan penggunaan obat-obatan terlarang, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi di Cafe Cloud Sky Dining and Lounge, Senopati, Jakarta Selatan. Rekonstruksi dilaksanakan secara tertutup pada hari Senin 27 November 2023 sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dan dilakukan untuk menyamakan keterangan saksi dan tersangka terhadap fakta yang ditemukan di lapangan karena beberapa saksi dan tersangka memberikan keterangan yang berubah-ubah. Dari hasil rekonstruksi, Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Calvin Jen Simanjuntak mengatakan, hasil dari rekonstruksi menghasilkan beberapa fakta-fakta terbaru terkait kasus peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang dalam kasus ini. Ada 5 fakta baru yang kami temukan penyidik di dalam hasil rekonstruksi ini. Yang pertama, setidaknya para tersangka ini, tersangka 1A, tersangka 2D, dan tersangka 3H itu sering transaksi dan menggunakan narkotika setidaknya di 4 tempat. Yang pertama adalah di salah satu di Bilangan Senopati juga. Kemarin juga kita sudah melakukan razia, itu di kode itu di situ salah satu tempatnya. Yang kedua, masing-masing rumah para tersangka, rumah tersangka A, kemudian D dan H. Kemudian yang ketiga, salah satu kafe yang ada di Jakarta Barat. Ini tidak saya sebutkan karena kami mencoba mendalaminya lagi. Kemudian salah satu hotel di Bilangan Cilandak di Jakarta Selatan. Ini juga kami lagi mendalami. Itu yang pertama, fakta yang kami temukan pada saat rekonstruksi. Yang kedua, bahwa tersangka A ini mendapatkan narkotika ekstasi awalnya 4 butir dari tersangka D dan H dengan cara membeli. Namun itu sudah digunakan oleh para tersangka. Sisanya, fakta ketiga, ternyata sisa barang yang dibeli itu digunakan oleh tersangka A dan temannya O atau saksi O yang pada saat kita lakukan razia mereka bersama-sama di tempat ini. Itu fakta yang ketiga. Kemudian fakta yang keempat, nah ini fokus terkait di tempat hiburan
cloud yang kita buktikan bahwa ada barang bukti 3 butir ekstasi. Nah, 3 butir ekstasi ini, fakta yang keempat, bahwa itu diterima tersangka A dari tersangka D. Kemudian direncanakan akan digunakan di tempat ini. Maka itu pada saat kita melakukan razia ditemukan ada 1 tersangka A, kemudian temannya 2 lagi, laki-laki dan perempuan, itu kita katakan saksi O dan temannya saksi 1 lagi. Nah, sebelumnya sudah menggunakan bersama-sama. Nah, pada saat itu kita menemukan bahwa tersangka A ini berupaya menghilangkan barang bukti dengan cara mau ke toilet, tetapi dihalangi petugas agar kembali lagi ke tempat sofanya. Itu membawa barang bukti yang kami temukan. Kemudian ternyata itu diselipkan di dalam sofa. Nanti kami bisa buktikan dari hasil CCTV yang kami dapat. Itu yang terkait dengan barang bukti yang ditemukan di tempat ini. Terakhir, fakta kelima adalah ada sisa 1 butir lagi bahwa jenis ekstasi ini pada saat para tersangka ini kita belum mendapatkan perolehan apakah betul peran si tersangka A dan saksi O ini yang meletakkan di bawah di selipan sofa, itu kita kembalikan ke rumah. Pada saat kita melihat hasil CCTV, kita datang ke rumahnya, disitulah tersangka A melihat petugas datang, dia membuang barang bukti di kloset rumahnya. Jadi ada 5 fakta baru yang kami temukan terkait dengan rekonstruksi pada kesempatan sore hari ini. Hasil temuan dan fakta-fakta dari gelar rekonstruksi yang dilakukan akan didalami untuk mengetahui sumber obat-obatan terlarang dan tempat kejadian perkara lainnya. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Polres Karawang menangkap bandar besar narkotika jenis sabu, MA bersama kekasihnya JTD. Dari tangan tersangka, polisi menyita hampir 100 gram sabu yang akan diedarkan. Terkait penangkapan bandar besar narkoba ini, menurut Kasat Narkoba Polres Karawang AKP Arif Zainal Abidin, berdasarkan hasil pemeriksaan, salah satu pelaku berinisial MA diketahui 2 bulan lalu baru keluar dari penjara. Namun saat ini seakan tidak kapok, MA kembali berulah dengan mengedarkan 1 kilogram sabu setiap beroperasi. Menurut AKP Arif Zainal Abidin, pelaku MA dan kekasihnya JTD disebut sebagai bandar besar di Karawang karena mampu mengedarkan sabu sebanyak 1 kilogram. Kasat Narkoba Polres Karawang mengatakan MA sebagai perempuan termasuk berani menjadi bandar besar di Karawang. Padahal MA baru saja keluar dari penjara 2 bulan lalu setelah menjalani vonis penjara selama 4 tahun. Sementara pelaku JTD merupakan pemain baru dan merupakan kekasih dari MA. Setelah kita melakukan analisa dan kita melakukan pengembangan, kita masih mendapatkan barang-barang yang sisa dari sebelumnya diambil. Memang dari MA ini sekali turun adalah 1 kilo. 1 kilo barang sabu dengan sistem adu bagong. Jadi tidak melalui peta tapi langsung ditunjukkan melalui komunikasi. Saat ini yang memberikan arahan kepada MA masih kita lakukan pendalaman karena sistemnya ternyata handphone mati, buang. Handphone mati, buang. Untuk barang bukti yang kita sita saat ini sekitar kurang lebih 99,82 gram. Sisa dari barang yang turun terakhir 1 kilo. Hingga saat ini, polisi masih mencari GA yang mengirim sabu kepada MA. Hanya saja keberadaan GA belum diketahui karena hilang setelah penangkapan. Tim Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Polda Lampung beserta jajaran berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas provinsi ratusan kilogram. Barang bukti senilai ratusan miliar itu disita dari 30 tersangka dalam kurun waktu 2 bulan terakhir dengan modus penyeludupan melalui jalur pelabuhan Bakahuni.
30 orang tersangka yang berhasil diringkus petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung beserta jajaran ini merupakan jaringan peredaran narkotika yang berhasil diungkap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Puluhan tersangka ini diringkus beserta barang bukti narkotika berbagai jenis mulai dari sabu 113 kg, 43 kg daun ganja kering, serta 1.200 butir pil ekstasi. Selain itu terdapat juga sejumlah kendaraan mewah dan uang tunai ratusan juta rupiah diduga hasil dari bisnis peredaran narkotika. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan puluhan tersangka dari 14 kasus yang berhasil diungkap ini merupakan jaringan pengedar narkotika lintas provinsi. Barang haram ini didapat dari wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Para tersangka membawa berbagai jenis narkotika melalui jalur darat menggunakan mobil pribadi. Mereka singgah di Pelabuhan Bakauheni untuk diedarkan di wilayah Pulau Jawa dengan tujuan Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Kita berhasil mengungkap sejumlah 14 kasus, kemudian tersangka ada 30 orang. Barang bukti terdiri dari ganja 43 kg, sabu 113 kg, kemudian ekstasi 1.000 butir. Kalau dilihat berdasarkan nilai ekonomis terhadap barang bukti yang sudah bisa kita atau yang berhasil kita sita, apabila dirupiahkan ini setara dengan 190 miliar 383 juta rupiah. Kami mengatakan ini jaringan adalah jaringan Aceh, berbeda dari jaringan sebelumnya, yaitu jaringan Freddy Pratama. Ini jaringan Aceh yang mana apabila kita pelajari pergeseran barang maupun orangnya dari Aceh melalui pantai timur, ya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan ke Lampung untuk kemudian dibawa ke Jakarta. Dari seluruh barang bukti narkotika yang berhasil diungkap ditaksir senilai 196 miliar rupiah, serta mampu menyelamatkan 496 jiwa dari bahaya kecanduan narkotika. Polda Lampung pun terus mengembangkan jaringan peredaran narkotika yang masuk ke wilayah Provinsi Lampung, serta memburu para bandar besar yang memasok barang haram tersebut. Atas perbuatannya, puluhan tersangka sindikat jaringan narkotika lintas provinsi ini dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang narkotika, serta terancam hukuman pidana minimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.